Shalom semuanya. Siapa yang sudah mulai ngantuk? Ada yang jujur angkat tangan? Boleh angkat tangan, tolong dibagikan permen untuk menjadi senjata satu hari ini. Saya seperti hari ini mau berbagi permen ya. Oke, yang angkat tangan makin banyak. Saya beli cuman sedikit ya. Nanti yang subuh saya beliin lebih banyak lagi. Jadi minta tolong dibagikan permen supaya semua tetap sadar dan menikmati yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Oke, aminnya mulai lemes. Jadi tolong dibagikan dengan cepat supaya semua semakin sadar dan menjadi penuh. Oke. Saudara, hari ini saya dapat judul menjadi ilahi, saudara ya. Saudara, buat saya ini tema yang cukup sulit menurut saya, karena jika mudah seharusnya semua orang sudah menjadi ilahi, saudara. Tapi saya berdoa ini menjadi jatah kita hari ini. Ya, mari silakan para malaikat-malaikat Tuhan bagi dengan cepat, lebih cepat lagi, supaya mereka bisa fokus mendengarkan. Oke, apakah sudah habis permennya? Oh belum. Baik, yang di belakang-belakang sana deh, sampai melambaikan tangan. Halo, shalom. Ya boleh tolong. Yang di belakang sana. Karena yang paling ujung paling bahaya ya, di ujung sebelah sana. Kalian redup sekali di bagian sebelah sana, hangat sekali untuk tidur ya. Jadi minta tolong dibantu dibagi. Nanti malam saya bawa 1 dus ya buat kalian. Oke. Jadi boleh dibagi dengan cepat. Dengan cepat aja. Oke. Yang belum dibagi saya minta maaf kalau belum dapat. Oke. Kita mulai dulu ya. Kita baca sama-sama Yohanes 12 ayat yang ke-24 menjadi dasar buat kita semua. Kita mau baca sama-sama ya. Yohanes 12 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, ketika saya berdoa untuk tema ini, Alkitab berkata, jika ada biji gandum yang tidak jatuh dan tidak mati, maka dia akan tetap hanya menjadi 1 biji saja. Tetapi ketika dia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, ketika saya berdoa, Tuhan berkata, nah, untuk seseorang menjadi ilahi dalam hidupnya, maka dia harus mengalami yang namanya penghancuran dan tekanan sedemikian rupa sampai ada kematian daging yang akan mengeluarkan keilahian dalam hidupmu. Saudara, jika hari ini kita bicara tentang minyak olive, saudara ya, olive oil, untuk supaya minyak itu bisa keluar dan dijual dengan mahal, maka buah olive itu harus mengalami apa? Penghancuran. Dia harus ditekan sedemikian rupa, dihancurkan sedemikian rupa, supaya apa? Ada minyak yang keluar dari buah itu. Jika kita bicara tentang wine, kita bicara tentang anggur, saudara. Sudah, buah anggur itu nggak terlalu mahal, kecuali ada yang beberapa memang mereka punya perkebunan anggur khusus sampai diberi nama, nomor, seri, saudara ya, mahal. Tapi semahal-mahalnya buah anggur tidak akan pernah lebih mahal daripada apa? Wine. Lu sama nggak sih wine sama anggur? Sama. Tapi apa yang membuat wine, minuman anggur bisa menjadi lebih mahal? Ketika anggur diproses, dihancurkan sedemikian rupa, mengalami penekanan, dan yang mengeluarkan yang terbaik dan dijual lebih mahal daripada sekedar buah anggur. Untuk sesuatu yang ilahi keluar dari hidup setiap kita, mau tidak mau kita harus ada yang remuk di dalam, saudara. Mau tidak mau engkau harus mengalami penghancuran di dalam. Dan dalam tekanan itulah pilihanmu cuma 2, saudara. Murtad atau bertobat. Dalam proses penghancuranmu dengan Tuhan, pilihanmu cuma 2. Hancur di bawah atau kau akan naik lebih tinggi. Saudara, buat saya salah satu pelatihan terbaik menurut saya itu ada di Mahanaim, saudara. Saudara, saya dari Semarang. Buat saudara yang gak kenal saya saudaranya Joshua, saudara ya. Saya tulis nama saya dengan jelas supaya gak ada yang cegat saya, saudaranya Joshua. Saudara, menurut saya lebih sakti daripada nama saya sendiri, saudara ya. Karena saya tahu mungkin beberapa dari saudara gak kenal saya. Saya dari Semarang, nama saya Dasa, karena dipanggil Sasa.
Saudara, saya dari Semarang dan saya mengucap syukur saya keluarga yang dicangkokkan, saudara ya. Keluarga kami diadopsi oleh Pak Yusak Cipto dan kami kenal dengan Bahtera. Kemarin yang fine dining dengan saya cerita lebih detail, saudara, dan kami kumpul sama-sama. Saya tumbuh bersama-sama dengan junior, saudara. Hari ini junior mulai punya anak namanya Super Junior. Saya nggak tahu kalau punya anak lagi super sampai berapa lagi junior mengalahkan grup band Korea, saudara ya. Saudara, dan saya tumbuh bersama dengan mereka, umur kami mirip-mirip, saudara ya. Saya, Joshua, ALBV, semua hampir semua kami usia kami mirip-mirip, saudara. Saudara, dan waktu kami selama itu kami sering pergi pelayanan, kami sering pergi ke luar negeri bersama-sama untuk menjalankan mission trip untuk pelayanan dan bukan hanya sekedar liburan. Saudara, dan papa saya, background kami ini, saya ini anak pendeta, saudara ya. Saya terbiasa di gereja dan segala macam. Tapi gereja dan Mahanaim itu berbeda, saudara. Buat saya ini kemah para pahlawan, tapi ini juga tempat pelatihan para pahlawan. Dan di tempat pelatihan para pahlawan itu nggak banyak fasilitas, saudara ya. Tapi kok diajar sedemikian rupa. Dan saya mengucap syukur saya bukan yang dimasukkan sepenuhnya di Mahanaim, saudara. Tapi waktu itu tiap kali kita pergi kemanapun, saya itu nggak boleh ikut bus papa saya, saudara. Papa saya kan bilang, kamu harus belajar dari Mahanaim. Saya dicemplungin ke bus Mahanaim sendirian, saudara. Saudara, dari itu saya masih ingat Bu Iin bilang ini, Sasa duduk sebelah mami. Saya panggilnya mami, saudara. Duduk sebelah mami. Maka sepanjang perjalanan tidur pun tak boleh, saudara. Masalahnya saya ini ada pelor, tempel dikit pelor, lemeler, saudara. Sudah tidur langsung. Di mobil, di pesawat, dimanapun saya duduk, saya langsung tidur. Waktu itu saya berusaha memelekkan mata saya. Gak ada yang saya kasih permennya begini, saudara. Gak ada yang peduli saya. Tiap kali mau tidur saya merasakan tangan buin nyenggol, saudara. Bangun lagi, iya mami, kenapa? Kamu dapat apa? Dapat apa ya mami maksudnya? Lihat penglihatan apa? Kok gelap semua ya mami? Kenapa? Ngantuk saya bilang. Begitu itu terjadi tiap kali berarti, saudara. Saya masih ingat, saudara. Hari ini saya khotbah diapit oleh Pak Sutri. Serasa ada obat nyamuk sedikit, tapi saya percaya obat nyamuknya banyak kan di tengah-tengah kita, saudara ya. Saya tahu banyak jomblo di sini, saudara. Bu Nancy ini punya mamah namanya Coach Irin, saudara. Saudara, begitu saya masih ingat, saya masih setengah-setengah sadar, saudara, karena masih ngantuk. Nyampe di tempat, buat anak panas. Saya mikir gimana caranya, saya bilang. Karena saya nggak tahu waktu itu. Hari itu Coach Irin dorong saya, paling depan. Saya bilang, oh, ya namanya nggak tahu masih setengah sadar ya, paling depan boleh. Saya bilang. Coach Irin di belakang saya, deklarasi. Saya dalam deklarasi apa ya ini? Dengan polos saya nengok, ini lagi doain apa, saya bilang. Kamu ini gimana? Maaf, saya bilang, gak jadi tanya. Saya bilang, oh dalam nama Yesus. Saya bilang, gak tahu kamu setan apaan. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus. Saya gak tahu kamu berkuasa apaan. Saya gak tahu, saya bilang. Habis saya bawa nama Tuhan, pergi dalam nama Yesus. Saya bilang, udah belum coach, saya bilang. Baru boleh, iya sudah. Naik bus lagi, saudara. Sudah di titik itu sejujurnya, karena hidup saya tuh begitu nyaman, saudara. Saya begitu nyaman dan saya cuma berkata ya semua oke, semua baik. Tapi hari itu ketika saya terus dibawa papa saya masuk ke Mahanaim, belajar. Di luar dari zona nyaman saya, di luar dari semua sarang kenyamanan saya, semua dikoyakkan, saudara. Dan perlahan demi perlahan ada yang dikikis, ada yang dihancurkan di dalam saya. Dan ternyata di luar zona nyaman kita temukan pengurapan, saudara. Di luar zona nyaman kita seperti hari ini, saudara datang ke tempat ini. Mungkin kau bahkan gak pernah naik ke lantai sebanyak ini, saudara. Tiap hari kau naik ke lantai 5. Saudara, mungkin dia dalam hatimu, saya di rumah aja gak pernah naik tangga. Di sini naik terus lantai 5. Naik turun. Tapi justru di zona yang paling kau tidak nyaman, kau akan temukan pengurapan di dalamnya. Kau akan temukan keilahian di dalamnya. Karena tidak pernah ada orang dapatkan keilahian sebelum mereka mengalami yang namanya penghancuran. Saudara, Watchmeni berkata remuknya insan keluarnya manusia roh, saudara.
Tidak mungkin dengan kenyamanan, hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, hidup dalam semau-mau kita sendiri, tiba-tiba ada kekuatan ilahi yang muncul di tengah-tengah kita. Karena hampir semua pahlawan iman yang mengalami kekuatan ilahi, mereka harus mengalami kehancuran daging dan di jiwa mereka. Seorang yang bernama Kathryn Kuhlman, saudara pasti tahu nama ini dan sering disebutkan berkali-kali. Seorang yang membuat mujizat, kuasa kesembuhan terjadi. Tanpa tumpang tangan, kuasa mujizat terjadi. Bahkan hanya melalui penyembahan. Dan tiba-tiba kuasa mujizat terjadi. Jutaan orang sembuh hanya melalui TV dan radio. Seseorang yang mengalami keilahian yang luar biasa. Tapi sebelum semua ini terjadi, Kathryn Kuhlman harus kehilangan papahnya terlebih dahulu. Dia mengalami perembukan di jiwanya. Dia kehilangan pribadi yang selama ini jadi penopang dalam hidupnya. Dan begitu papanya meninggal, dia mulai akan pelayanannya. Tapi di tengah-tengah pelayanannya, tetap siapapun kita nih, seorang manusia, dia buat kesalahan, saudara. Dia menikah dengan suami orang. Dia menikah dengan seseorang yang seharusnya dia tidak nikahi. Dia berontak. Dia nikah dengan orang itu dan dia tahu Roh Kudus undur dari hidupnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu dia sadar Roh Kudus undur dari hidupnya, dia ambil keputusan untuk sekali lagi apa? Menghancurkan kedagingannya. Dia ceraikan suaminya. Dia tinggalkan suaminya dan dia kembali dan dia berkata, I die 1,000 times. Aku mati ribuan kali. Apa itu? Manusia roh yang di manusia batinnya, jiwanya, kedagingannya, kesukaannya dihancurkan sekali lagi. Dan penghancuran itu pilihan, saudara. Kita punya kehendak bebas yang kita bisa memilih untuk berkata, Tuhan, jangan hancurkan aku sedikit pun. Tuhan, buat aku utuh, aku tidak mau hancur. Maka keputusanmu itu tidak akan pernah membawa engkau kepada keilahian. Saudara, pernahkah engkau mengerti Raja Wali itu? Alkitab berkata dia akan terbang melewati badai, dan itu memang kekuatan burung Raja Wali. Tapi pernahkah engkau tahu ternyata itu tidak semua Raja Wali. Hanya Raja Wali yang sehat yang bisa melewati badai, yang bisa terbang di atas badai. Raja Wali yang sakit, dia terbang di bawah. Apa yang membuat dia sakit? Karena Raja Wali di usia tertentu, dia punya pilihan. Apakah dia mau mengalami proses, atau dia berkata, saya tidak mau mengalami proses sama sekali. Karena proses yang harus dia alami selama 1 tahun penuh, cakarnya, kukunya semua lepas, paruhnya semua lepas, semua bulu yang ada di badannya semua lepas. Dan dalam kesakitan itu dia cuma bisa terbang naik ke atas gunung. Dan dia cari sinar matahari untuk mempercepat pemulihannya. Dengan semua rasa sakit. Dan sudah tahu siapa yang cabut kuku mereka? Dia sendiri. Yang menghancurkan paruh mereka siapa? Dia sendiri. Yang mengambil semua bulunya siapa? Dia sendiri. Dan itu pilihan, saudara. Dan ketika mereka harus pulih selama 1 tahun, kuku yang baru yang lebih tajam mulai keluar, paruh yang lebih tajam mulai tumbuh, bulu yang lebih ringan mulai tumbuh. Dan dia jadi Raja Wali yang sehat. Dia punya kehidupan extend lebih sampai 20 dan 30 tahun, saudara. Tapi buat Raja Wali yang sakit, yang berkata, aku tidak mau mengalami proses, aku mau tetap utuh, aku tidak mau mengalami penghancuran sedikit pun, matinya lebih cepat. Dan setiap badai menakutkan buat mereka. Padahal Raja Wali didesain, diciptakan untuk terbang di atas badai. Saudara, engkau dan kita semua, kita didesain, kita diciptakan untuk menjadi ilahi di dalam Tuhan.
Tuhan berikan kuasa kesembuhan dalam hidupmu. Tuhan berikan kuasa dalam tanganmu. Tuhan berikan kuasa dalam perkataanmu. Apapun yang kau katakan akan menjadi kenyataan. Apapun yang kau sentuh akan menjadi hidup kembali. Setiap kali kau datang ke rumah sakit akan kosong karena mereka mengalami kesembuhan. Engkau masuk ke penjara dan penjara akan kosong karena mereka bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diciptakan untuk melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan di bumi ini. Tapi semua itu tidak akan pernah bisa keluar sebelum kita mengalami penghancuran di dalam, saudara. Tidak pernah mungkin, karena Alkitab berkata ruins and revival. Sebelum terjadi revival harus ada penghancuran di dalam kita, saudara. Dan hari itu kalau saudara tahu lagi namanya Evan Roberts, dia membuat lawatan terbesar di Wales. Semua bar tutup, kriminalitas turun, penjara kosong. Kenapa? Semua orang dilawat Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, setiap hari dia hancurkan kedagingannya. Dia doa berjam-jam, bukan untuk Tuhan memberkati dia, tapi teriakan dia berkata, "Bend me, oh Lord, remukkan aku Tuhan, hancurkan aku Tuhan, bengkokkan aku Tuhan." Karena dia tahu revival terjadi bukan lahir dari sebuah program, tapi lawatan terjadi dari hati yang patah di hadapan Tuhan. Lawatan tidak terjadi karena program. Sehebat apapun programmu, kalau bukan Tuhan gak bisa, saudara. Tapi lawatan terjadi dari hati yang patah di hadapan Tuhan. Smith Wigglesworth, orang yang membangkitkan orang mati. Ini orang nyata, saudara, ini bukan dongeng. Dia benar-benar hidup di dunia ini. Dia bangkitkan orang mati, tapi sebelum dia bangkitkan orang mati, dia kehilangan istrinya yang paling dia kasih. Dari pribadi yang begitu kasar dan keras, Tuhan remukkan dia begitu rupa, sampai pada akhirnya manusia roh itu keluar. Yang ilahi itu muncul. Dan Smith berkata, God passes over 1 million people to find one he can trust. Tuhan melewati begitu banyak orang yang hanya untuk apa? Meremukan satu yang bisa dia percayai. Dan Tuhan tidak cari orang yang paling pintar, Tuhan tidak cari orang yang paling berbakat, tapi dia cari orang yang mau dan telah mati terhadap dirinya sendiri. Melalui apa? Peremukan, saudara. Saudara, peremukan, penghancuran itu terjadi bukan karena dia jahat, tapi melainkan sebuah persiapan bagi kemuliaan Tuhan. Karena saudara perlu mengerti, begitu keilahian terjadi, kalau kita tidak mengalami peremukan, kita akan merasa itu karena kita, saudara. Kita akan merasa bahwa orang tumbang itu karena kita. Kita merasa orang sembuh karena kita. Kita merasa orang datang ke KKR itu karena kita. Maka orang-orang harus berterima kasih kepada kita. Kalau lewat, kalau perlu hormat, saudara. Dan saya pikir, mana mungkin sih ada orang kayak begitu. Saya bilang banyak pahlawan iman, revivalist hebat jatuh karena itu, saudara. Karena begitu Tuhan angkat mereka tinggi, mereka merasa semua itu karena siapa? Dirinya sendiri. Bisakah Tuhan mempercayai kita bahwa karunia, mujizat, kemuliaan yang akan Tuhan beri dalam hidup kita tidak membuat kita semakin jatuh? Tidak membuat kita mentuhankan diri kita sendiri, tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan percayalah, Tuhan hanya memberi sesuatu yang Dia yakin, jika itu tidak akan membuat kita semakin jauh dari kasih Tuhan. Karena kalau itu membuat kita semakin jauh dari kasih Tuhan, lebih baik Dia tidak beri kita apapun, tapi hati kita melekat ke Tuhan, saudara. Itulah kenapa Dia perlu remukkan kita. Apa yang membuat adik Karolis bisa berkata, saya tahu semua karena Tuhan. Saya bisa naik mobil, saya tahu karena Tuhan. Saya punya istri karena Tuhan.
Saya bisa khotbah, saya bisa nyanyi, saya bisa main drum karena Tuhan. Karena Kak Rolis tahu artinya diremukkan, dihancurkan. Dan dia tahu tanpa Tuhan kita pasti mati, saudara. Orang yang tidak pernah diremukkan tidak akan pernah tahu arti mengucap syukur, saudara. Karena mereka berkata, semua aku. Semua aku. Saudara, dalam kehidupan saya ini sadar kalau saya ini hidup karena Tuhan, saudara. Saya ini sudah pelayanan dari usia 9 tahun. Saya pertama kali berjumpa dengan Tuhan, saya kenal Tuhan dari umur 9 tahun, saudara. So itulah kenapa buat saya pelayanan ke anak kecil itu bukan sia-sia. Karena saya dari umur 9 tahun saya udah ngelayani Tuhan, saya ketemu Tuhan, saya dijamah Tuhan, saya jatuh cinta dengan Tuhan. Dan sejak hari itu apapun pelayanan saya bisa ambil, saya sikat semua, saudara. Dari nari, dari jadi choir, dari penyium shofar, dari doorkeeper, tukang parkir, dan saya sikat semua. Kenapa? Hati saya cuma satu, saya kepingin melayani Tuhan. Saya kepingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi begitu usia 17 tahun Tuhan mulai panggil saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Dan sudah seperti yang tadi Kak Rolis bilang, kalau Kak Rolis gak bisa tatap mata orang dulu, saya sampai hari ini saya gak bisa tatap mata orang. Saya sengaja pakai soft lens supaya muka kalian penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rada burung-burung dikit, saudara. Yang saya pandang bukan mata kalian, saya lihat keindahan rambut kalian di atas ini. Itu menolong saya sampai hari ini, sampai detik ini, saudara. Jadi sudah senyum-senyum sama saya nggak tahu sama sekali, saudara ya. Karena saya lihat cuma di atas kepala. Dan berkali-kali saya berkata, Tuhan, kok yakin mau pakai orang seperti saya? Tapi kenyataannya panggilannya turun dalam hidup saya. Saya khotbah pertama kali, saya cuma khotbah 2 menit. Saya cuma bicarakan firman, saya sampaikan pesannya, Tuhan mengasihimu, amin, saya turun dari mimbar. Orang maki-maki saya, dia bilang, saya datang 2 jam untuk dengar kamu khotbah cuma 2 menit. Saya bilang, ya maaf Bu, karena saya nggak tahu mau khotbah apa. Saya cuma tahu ini. Besoknya saya mulai khotbah lagi, saya timer, sudah sampai hari ini, saya timer, sudah di HP saya timer. Kenapa harus saya timer? 40 menit saya khotbah. Saya turun dari mimbar. Ibu-ibu datang ke saya dan bilang gini, Tante minta maaf ya, Tante tuh kok gak paham kamu ngomong apa barusan. Dan saya cuma bilang gak apa-apa Bu, karena saya juga gak paham saya ngomong apa. Karena buat saya yang penting 40 menit. 2 menit salah, 40 menit salah, saudara. Tapi setiap kali saya pulang ke rumah, saya cuma begini, Pak, Tuhan tuh yakin gak sih pilih orang kayak aku? Dan papa saya kan jadi orang berkata, yakin. Udah jalan aja terus, coba terus. Baiklah, saya bilang. Dan selama ada papa saya tuh orang pede banget, saudara. Saya betul gak apa-apa, selama ada papa saya, pasti semua akan baik-baik saja. Saya dibuatkan KKR kesembuhan ilahi, saudara. Pak, hari itu ada spanduk besar di ujung sampai ujung. Muka saya paling besar di ujung sana. Di paling bawah, putri dari pendeta Petrus Agung Purnomo. Datang 2.000 orang. Diare enggak saudara datang 2.000 orang? Umur 17 sudah. 2.000 orang datang pakai tandu, bisa bayangin gak? Yang bukan yang sehat dan datang. Namanya juga KKR kesembuhan ilahi. 2.000 orang datang sakit, saudara. Mereka berharap Pak Petrus Agung yang akan muncul. Keluarnya siapa? Saya pun kalau jemaat juga menyesal, saudara. Makanya saya gak tersinggung kalau ada yang menyesal. Saya pun menyesal kalau saya, lah bocil yang keluar. Saya khotbah, udah gak apa-apa lah, udah dateng kok. Papa saya di mana? Di green room. Ngobrol sama pendeta-pendeta. Saya di luar hari itu saya khotbah. Udahlah dalam nama Tuhan Yesus, tumpangi tangan, mana yang sakit doakan. Saya 1 jam teriak-teriak sampai serak, saudara. Sekarang yang disembuhkan, maju ke depan. Gak ada yang maju ke depan. Saya pikir oke nih kayaknya saya yang kurang ini ya. Yang kurang ini.
Saya coba lagi. Mungkin saudara kurang beriman. Mulai nyalain orang. Tapi siapa yang gak beriman? Saya nyalain orang. Kurang beriman Anda ini. Mereka kurang iman apa coba? Datang ke KKR kesembuhan ilahi. Coba lagi, siapa yang disembuhkan? Maju ke depan. 10 orang sudah. Keren kan? Saya bilang, hati saya, wih. Ternyata memang mereka yang kurang beriman ini. 10 maju. 10-10-nya ditanya, sakit apa bu? Pilek tadi malam. Hari ini kena matahari sembuh. Dalam hati saya itu kurang vitamin namanya. Saya bilang, bukan perlu kesembuhan ilahi. Kurang vitamin itu bu. Sisanya encok pegelinu. You know encok pegelinu? Ya sudah mungkin rasakan ada duduk terus. Encok pegelinu. Dalam hati saya lah kok yang kanker tetap kanker. Saya bilang. Yang ini buta mendengar, yang tuli melihat. Gak sembuh namanya saudara. Orang pulang itu kecewa. Saya pun kecewa sama diri saya sendiri saudara. Pulang ke rumah. Gimana saya? Dahsyat kan? Dalam hati saya dahsyat dari mana? Saya bilang. Oke kan? Saya bilang gak ada yang sembuh. Gitu kok ya aku gak ditulungin loh Pi. Papi malah sibuk ngobrol. Ya gak apa-apa lah. Biar kamu aja. Karena papi mau ngajarin kamu naik F1 percepatan. Nah percepatan kan gak gini juga. Saya bilang. Malu lu kasihan 2000 orang sakit. Pulang tetap sakit. Saya bilang. Kasihan. Saya pun kasihan sama mereka. Tapi hari itu papi saya bilang gak apa-apa Sadi, coba lagi. Oke, coba lagi. KKR Youth. Seperti hari ini KKR 500 orang yang datang. Hari itu saya dengan Kokoh Bevis saudara. Kokoh Bevis datang. Dia khotbah di altar call. Ini umur kita mirip-mirip saudara. Khotbah altar call. Siapa yang mau doakan? Maju ke depan. Gak ada kayak kemarin sudah longsor depan itu. Itu mujizat buat kami saudara. Pada waktu itu gak ada satupun yang maju ke depan. Saya di paling depan. Ini gimana? Kok gak ada yang maju? Saya udah diam. Saya bilang saya malu buat Bevis. Saya bilang gimana? Tiba-tiba gini. Apa susah-susah saya bilang. Gak usah manggil-manggil. Tapi karena saya nemenin kan. Tolongin dong, tolongin katanya. Manggil bantuan saudara. Mungkin kita Avenger kan saudara. Oh manggil bantuan. Ternyata bantuannya pun tak menolong banyak saudara. Soalnya dipanggil saya. Kalau manggilnya yang lain mungkin lebih bantu. Saya panggil saya. Nah ya saya lebar. Saya undang. Gak ada yang maju. 1 jam kita nyoba dari bahasa kasih sampai bahasa pengancaman. Setelah bahasa pengancaman. Ini mungkin terakhir kali ya kamu ketemu dengan Tuhan. Kamu gak tahu kapan lagi waktumu masih hidup di dunia ini. Mereka gak tahu lah saudara. Kapan orang mati saya bilang. Ngancem ya. Sudah ngancem pun gak ada yang maju. Apa gak malu muka mau taruh pantat pun gak bisa. Malu saya. Saya cuma juga Bev. Pulanglah Bev kita ini. Mau ngapain kita di sini? Gak bisa kok. Udah jangan dipaksa. Pulang aja. Ya jadi kita pulang. Begitu saya turun tapi nunduk berdua sama bebek saya. Pulang pertama jalan gagah lewat tengah. Pulang pinggir sudah itu. Gak ada gagah pulang lewat tengah. Lewat pinggir aja pinggir. Malu saya bilang. Gak ada yang maju mikir ya. Pulang saya mau pulang dicegat ibu gembala kan mungkin sungkan saudara ya. Gak apa-apa dek. Tadi banyak yang nangis kok. Banyak yang tadi mau maju ke depan. Saya pun juga mau maju ke depan. Tapi malu. Saya bilang bu gak apa-apa gak usah hibur saya bilang. Saya tahu orang gak ada yang mau maju ya gak ada yang mau maju saya bilang. Udah bu tapi saya pamit pulang ya bu. Makanya bu kami terlalu malu makan di sini. Kita mau minta pulang aja ya bu. Izinkan kami pulang bu. Malu bu. Ya silakan. Pulang kita berdua. Sebelum Jumat pulang kita pulang duluan. Gak ada berharap saya foto begitu. Ada yang minta didoakan. Gak ada saudara. Saya pulang, papi saya gimana? Mantap kan? Saya bilang mantap gagalnya. Saya bilang
Setiap hari saya bilang gini, yakin tak Tuhan mau pakai saya? Saya ini loh gak ada ilahi-ilahinya. Doa gak becus, khotbah gak becus, altar call gak bener, kesembuhan gak ada ya sembuh. Kalau saya di posisi saya nyerah gak nyerah pasti saudara. Gak usah pura-pura geleng-geleng begini, nyerah pasti. Orang saya nyerah kok waktu itu. Papa sudah hamba Tuhan loh saudara. Saya bilang udahlah gak usah. Papa saya gak nyerah. Ayo ikut papa ke Sydney. Waduh liburan. Ajak keluarga dong, gak usah sama kamu aja. Saya udah perasaan gak enak saudara. Saya bilang kenapa cuma saya doang yang diajak. Saya pikir kenapa kok gak ada liburan keluarga. Kok saya doang yang diajak ke Sydney ke Australia. Ikut papa pelayanan, papa ajari kamu. Saya udah diem ya. Begitu papa saya khotbah saudara di gereja waktu orang Indonesia. Beliau altar call. Saya udah duduk manis-manis paling depan, paling ujung, saya udah diem aja. Panggil dia. Aduh, saya bilang, saya gak suka susah-susah itu. Saya dipanggil terus dari kemarin. Saya gak suka ini kok susah-susah. Saya mengol, papa saya kok saudara ya. Maksud saya gak itu, saya bisa dipukul lah. Saya bilang, ya kenapa? Maju doain, saya tahu kok mau disuruh doain. Saya bilang, gak usah. Orang pinginnya papa, jangan sasa. Karena yang datang banyak saudara. Jadi papa saya doain yang sebelah kanan, saya sebelah kiri. Nah, sebelum itu terjadi, saya pernah melihat kondisi di mana ada seorang pendeta, saudara ya. Saya lupa pendeta atau belum pendeta lah kayak dia itu. Dia tuh mendoakan orang. Dia doain orang depan mata saya. Dia begini. Orangnya goyang-goyangan, saudara, goyang-goyang. Dia bilang goyang-goyang tuh orangnya kan. Saya lihat tuh saya di samping. Mulai sakti nih orang ini, saya bilang wah keren nih ya. Gak lama kemudian badan itu geser depan. Orang yang di sini smackdown, bam, sudah. Saya lihat itu shock. Bodohnya saya, wow, itu bisa jadi contoh yang baik itu. Bodohnya saya, maka saya cerita ini supaya saudara jangan tiru kebodohan saya, saudara. Bodoh saya benar-benar. Saya wih, ternyata ada cara itu untuk menjadi ilahi dan sakti. Ada cara yang lain. Karena selama ini saudara ya, saya lihat papa saya itu begini. Orang bagus, pakai jas, orang jatuh. Nah, saya belum pernah melihat tipe keilahian yang seperti itu, saudara. Tapi ternyata ini bukan ilahi-ilahu ini, saudara, anak ini. Kan ilahi-ilahu, saudara ini. Saya lihat itu, saya bodohnya, wih keren ini. Saya doain kan di sini, saya lihat papa saya di ujung sana. Saya lihat ibu-ibu satu depannya. Loh, badan saya itu dari dulu segini saudara. Saya gak pernah lebih kecil dari ini. Badan saya segini saudara. Ibunya lebih kecil dari saya. Doain saudara. Loh, kalau smackdown kan harus yang cari yang sepadan. Atau yang lebih pendek kan saudara. Jangan yang lebih tinggi, yang sepadan. Nah, saya lihat lebih saya doain. Saya ada goyang-goyang gini. Waduh, kok gak bergeming ini ibunya. Saya bilang makanya jangan ditiru, please jangan ditiru. Saya ini cerita buat jadi pelajaran. Ini permukaan saya saudara. Gini, waduh, ibu ini terlalu kenceng gini. Saya bilang ini gak bisa nih. Saya mulai geser, set, goyang-goyang aja. Tapi kan saya gak perlu nge-smackdown badan dia berapa, saya seberapa kan saudara. Cuman del, bam, saudara. Jatuh kan. Saya tahu reaksi saya. Sakti nih tanganku nih. Ilahi aku. Gak kalah sama Coach Jos ini. Wah, ini keilahian ini. Tangan saya ilahi berpengurapan. Begitu itu saudara tahu apa yang Tuhan buat. Tante tanya berdiri. Ngapain kamu barusan? Reaksi saya, ampun tante, saya bilang, tadi cuma pengen nyoba sekali, ampun tante, saya bilang, jangan berisik tante, jangan berisik. Lagi tengah kebaktian, saya nengok papa saya masih doain orang. Sampai hari ini papa saya nggak tahu kejadian ini, saudara. Saya bilang, jangan tante, ini lagi kebaktian, ampun tante, ampun, silahkan kembali ke tempat duduk, ampun tante, ampun, saya minta maaf. Setelah itu saya nggak berani nyoba lagi sampai hari ini, saudara. Saya nggak berani nyoba.
Kalau saya geser tuh mau doain sebelahmu, bukan mau jegal saudara. Saya mau doain sebelahmu. Saya nggak mungkin spektor nodar. Meskipun saya bagus nang itu, saya nyoba berkali-kali dengan guling di rumah saudara ya. Rada lincah lah, kaki saya tidak bisa set, itu bisa saudara ya. Tapi saya udah nggak lagi, saya udah bertobat waktu itu saudara. Saudara, hari itu saya cuma pulang, saya bilang gini, Tuhan, Engkau ini bener gak sih pilih orang? Saya bilang gimana sih caranya ilahi ini, gimana sama ilahi lau ini gimana? Saya bilang gak bener saya ini, doain orang gak bener malah dimaki-maki, khotbah gak bener, kesembuhan ilahi gak bener, altar call gak bener. Saya bilang saya ini harusnya gimana sih Tuhan? Tapi saudara tahu hari itu saudara, 9 tahun yang lalu, tiba-tiba Tuhan bawa pulang papa saya. Wah, baru kali itu saya beremuk, sudah hancur itu sampai berkeping. Tapi begitu saya mengalami peremukan dan penghancuran itu, Tuhan mengeluarkan keilahian dalam hidup saya, saudara. Saya tahu apa yang terjadi hari itu. Setelah papa saya nggak ada, saya harus seret daging saya. Saya gantikan khotbah papa saya itu jadwal 2 tahun. Itu kondisi saya background kayak tadi yang saya cerita loh, saudara. Saya bisa bayang nggak background saya kayak tadi? Saya gantikan jadwal khotbah papa saya 2 tahun. Saudara, begitu saya jalani, gak lama kemudian ada acara di Passion. Waktu itu judulnya Glorious Time kalau saya gak salah. Yang datang seperti ini dari seluruh Indonesia, 20.000 orang, full pack saudara. Nah, saya masih ingat hari itu, buat saudara yang di Bandung, YRB, CAL khotbah. Saudara, kalau CAL khotbah hari ini dia nggak datang karena habis melahirkan saudara ya. Dia kalau khotbah saudara kan terpesona, wah cantik, langsing, pinter nyanyi. Pokoknya saya berkebalikan dengan semuanya. Saya semuanya berkebalikan saudara. Saudara, hari itu saudara, dia khotbah, dia nyanyi, dia udah seperti artis saudara ya. Dia bagi-bagi CD album. Saya dalam hati saya bagi apaan ya? Saya bilang nggak punya apa-apa saudara. Saya masih ingat di ujung itu ada Ibu Iin, ada semua para petinggi-petinggi Mahanaim dan Bahtera, semua ada di sana. Kok ya kebetulan saya persis di tengah-tengah mereka saudara. Dan memang gak lama kemudian itu bagian saya. Tapi lagi masih nyanyi nyembah Tuhan, hadirat Tuhan dengan dahsyat melawat lagi altar call. Buin ambil mic, dia serahin ke saya. Kok ya kebetulan tuh saya di belakangnya persis gitu loh saudara ya. Begitu saya sikat. Dalam hati saya kepingin apa? Nyikat WC, saudara. Saya nggak mau nyikat di sini. Saya bilang ngapain? Saya bilang dalam hati saya, apa yang mau saya sikat? Saya bilang ngomong apaan? Ini background saya masih sama loh saya. Dan tidak ada perubahan sejak hari itu, masih sama. Tapi ketika hati sudah diremukkan, kepercayaan dirimu, kesombonganmu, kedaginganmu sudah remuk. Kok nggak punya banyak pilihan? Saya berkata ya Tuhan, nggak punya pilihan. Hari itu saya ambil mic, saya bilang, ya Mami. Saudara, hari itu saya masih ingat saya disuruh maju, suruh ngekat AL, saudara. Saudara, hari itu saya maju, saya coba bilang L, disuruh Mami gantian. Saya bilang, suruh gantian. Maaf ya, saya motong. Saya bilang, ayo gantian. Saudara, dan sepanjang saya jalan, saya cuma mikir, ini nyikat apa ya bisa saya sikat di sini. Saya coba gini, Tuhan, ini kesempatan yang baik jika kau ingin mempermalukan anakmu di depan seluruh Indonesia. Ini kesempatan yang baik, saya bilang. Hari itu saya maju ke depan, tapi saya bilang gini, tapi saya berserah Tuhan. Engkau sudah bawa aku sampai di titik ini, sampai remuk, saya bilang, hancur saya. Dan satu keputusan saya, sekalipun hati saya hancur, sekalipun hidup saya hancur, saya memilih tetap Tuhan selama-lamanya. Hari itu saya maju ke depan, saya ngomong, saya sampai hari saya nggak tahu saya ngomong apa, saudara. Saya nggak tahu saya ngomong apa, saya bicara dari hati Tuhan. Saya bicara, saya nggak tahu saya bicara apa. Tapi begitu selesai dengan tiba-tiba, kenapa saya tahu ini roh Tuhan? Karena saya ngomong baru mikir. Tiba begini, siapa yang mau doakan? Maju ke depan. Baru mikir, kalau nggak ada yang maju, buin di sebelah sana, seluruh Indonesia di depan sini, sebelah sana choir. Saya bilang saya bingung mau kemana. Sampai gak ada yang maju, bagaimana? Tapi saya mau bersaksi,
Saya nggak tahu, tiba-tiba tuh sampai 1000 orang lari ke depan. Sampai naik ke atas panggung, saya sampai dimarahin karena ambrol saudara panggungnya. Saya bilang, loh kok saya suruh maju nggak suruh naik? Saya bilang, kok salah saya? Saya bilang maju bukan naik. Saya bilang maju. Kayak begitu itu 1000 orang maju, saya mikirin doainnya gimana ini? Kan gak mungkin saya jegal satu-satu. Gak mungkin dong, dalam nama saudara, ketahuan saudara. Udah gitu hebat, waktu itu pas sudah BMN saudara, ya media itu saudara, rekamnya di ujung situ. Lah kan kelihatan saudara, kalau saya ke Smackdown kan kelihatan di ujung situ dia ngerekamnya. Saya juga pikir ini BMN pinter banget ngambil angle-nya. Saya bilang, hari itu saya bilang, ya udahlah Tuhan nggak tahu lah. Orang saya udah hancur, malu-malu lah saya bilang. Orang saya tahu ini bukan saya. 2 ada anak gadis depan saya. Sampai hari ini saya udah belum pernah ketemu lagi saudara ya. 2 anak perempuan depan. Saya doain yang kiri, yang rebah yang kanan. Bam. Yang saya pegang, cinguk. Pura-pura saudara itu yang saya pegang itu. Berarti kanan dan kiri. Tapi saya doain yang kiri, yang rebah yang mana? Kanan. Saya pikir, loh kok aneh, saya bilang. Loh saya doain yang kiri, yang kanan. Itu terekam saudara, sampai hari ini saya simpan videonya di Instagram saya. Kalau mau coba saudara scroll cari sekian tahun yang lalu paling bawah saudara, videonya masih saya simpan. Saudara, hari itu saya lihat di sebelah ujung sana, oh belum saya doain, saya jalan. Hebatnya media ngikut saudara kameranya. Lah kan mata saya sini lihat saudara, saya pikir ini pinter banget kamera ngikut terus. Saya bilang, begitu saya jalan, orang rebah bam, saya nyampe kosong. Sebenarnya saya ngapain kesini, saya balik lagi ke tengah. Sudah begitu selesai, semua orang puji-puji saya. Di matamu saya melihat bintang-bintang sampai kelilipan hampiran. Saya bilang, enggak sovereign tante. Enggak, di matamu ada bintang-bintang, keren banget saya bilang. Tapi ketika saya pulang, saya di kamar saya mandi, saya rebah di kasur. Gak lama kemudian videonya muncul. Cepat waktu itu saudara, BMN ngeluarin video sehari-sehari saudara, rekap. Begitu videonya muncul, saya bilang, bener kok, saya doain yang kiri, satu yang kanan. Saya bilang. Tapi ketika saya itu orang berkata, wah kamu keren. Saya berkata, enggak, saya tahu ini Tuhan saudara. Permukaan membuat kita menjadi ilahi, tapi permukaan membuat kita tahu diri bahwa semua karena Tuhan saudara. Dan sejak itu saya tahu, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Sudah berkali-kali firman-Nya berkata, semua yang terjadi itu karena Tuhan. Saya nggak punya banyak waktu saya udah habis saudara ya. Tapi lihat saudara, lihat di Yehezkiel 2 ayat yang pertama. Yehezkiel 2 ayat yang pertama, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Saudara, Alkitab berkata, manusia bangunlah dan berdiri, itu perintah Tuhan. Dan menjadi ilahi artinya melakukan segala perintah Tuhan. Apapun perintahnya kau akan lakukan, itu menjadi ilahi saudara. Dan Alkitab berkata, berdiri, bangunlah dan berdiri. Tapi apa yang membuat dia bisa berdiri? Ayat yang kedua, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Dalam BIMK berkata, masuklah roh Allah di dalam diriku, dan ditegakkannya aku. Jadi yang membuat dia bisa berdiri siapa? Tuhan. Yang memberi perintah siapa? Tuhan. Tapi yang memampukan juga siapa? Tuhan. Yang membuat dia bisa berdiri karena roh Tuhan ada di dalam dirinya. Kalau saudara lihat lagi ya, Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6. Ini cerita tentang Simson. Kita berkata pada waktu itu apa? Berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Apa itu? Keilahian. Tapi apa yang membuat Simson begitu menjadi sangat ilahi? Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Kesadaran dirimu saudara, bahwa engkau tahu semua karena Tuhan, dimulai dari apa? Permukaan penghancuran.
begitu engkau hancur, kau akan jadi orang yang tahu diri bahwa semua karena Tuhan. Begitu engkau tahu semua karena Tuhan, keilahian itu akan mengalir dalam hidupmu. Tutup catatanmu, mari datang kepada Tuhan.